Apa yang membuatmu berhenti? Apa karena jalannya terlalu terjal? Kenapa kamu menyerah? Apa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kenapa kamu tidak bangkit? Apakah karena kamu sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu, kamu kehabisan tenaga, atau uangmu yang habis? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus menanggalkan semua mimpi yang sudah kamu bangun? Kawan, kamu sudah separuh jalan. Sudah banyak yang kamu korbankan. Sudah banyak kesakitan yang kamu alami. Ujung sukses sudah di depan mata. Hanya karena lelah kamu mau berhenti begitu saja. Hanya karena kehilangan harapan kau mau berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan kamu mau putar balik. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal dan berhenti. Siapapun itu, satu-satunya yang dapat membuat kamu berhenti adalah kamu. Kawan, saat kamu berhenti, ingatlah di saat kamu memulai dengan penuh harap. Saat kamu mau berhenti, ingatlah bagaimana begitu optimisnya kamu pada saat memulai. Pada saat mau berhenti, ingatlah semua mimpi-mimpi yang sudah kamu bangun untuk orang-orang yang kamu cintai. Saya tahu kamu lagi berada di pusaran kegagalan sekarang. Saya tahu kamu lagi kehilangan harapan sekarang. Saya cuma mau bilang, jangan pernah menyerah, karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan terintimidasi dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan pencapaian orang lain, karena semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang? Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk gagal? Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. 1 kali jatuh 1000 kali bangkit. Tidak ada yang boleh mengalahkan kamu. Allah tidak akan membiarkan umatnya berjuang untuk impiannya. Percayalah, selalu akan ada mujizat. Dan mujizat akan hadir selalu di akhir dari ikhtiar kita. Kawan, di awal kamu sudah memulai semuanya dengan indah. Demi impianmu, selesaikan ini dengan indah. Sabar dan tenang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Biasanya, orang yang tenang memiliki kesabaran yang telah teruji. Ketenangan akan datang dari sikap sabar dan sikap syukur. Untuk bisa bersikap sabar setiap saat, bagi sebagian orang mungkin dikatakan sulit. Namun, ada juga orang yang telah memiliki karakter sabar sejak mereka dari lahir. Apapun keadaannya, setiap orang perlu untuk selalu mampu bersikap tenang, terutama ketika mengalami masalah atau mengambil sebuah keputusan yang sangat penting. Ciri-ciri orang yang sabar dan tenang, dia tidak panik, tidak galau, tidak emosi, atau sebagainya. Keputusan yang diambil dengan bersikap tenang biasanya akan lebih tepat dibandingkan dengan orang yang mengambil keputusan itu dengan cara tergesa-gesa. Selain itu, sikap tenang juga membuat orang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan lebih baik. Orang yang memiliki ketenangan dan kesabaran akan terlihat lebih memiliki wibawa atau karisma yang tercermin pada dirinya. Di lingkungan, biasanya dia selalu disenangi oleh teman-temannya karena sikapnya bisa membuat orang lain sekitar tenang, rileks, karena ketenangan itu menular. Sebaliknya, orang yang selalu terburu-buru dan bersikap overacting, banyak drama, karismanya tidak akan tercermin pada dirinya. Dan banyak orang yang menjadi tidak betah kepadanya. Jika kamu ingin menjadi pemimpin yang baik, sikap sabar dan tenang ini harus dimiliki. Agar setiap orang yang kamu pimpin dapat lebih rileks, lebih memahami apa yang kamu inginkan dan bisa lebih menghargai kita. Jangan biarkan emosi berlebih menghampiri sehingga kita tidak mampu mengendalikan perasaan dan perilaku kita. Jangan salah mengartikan kata tenang. Tenang sangat berbeda dengan kata lamban. Justru dengan kesabaran dan ketenangan, keputusan yang diambil akan lebih terarah sehingga
lebih mempercepat untuk tercapainya sebuah tujuan. Selain itu, sikap tenang seseorang akan lebih terarah dalam melakukan semua aktivitasnya. Tenang merupakan sikap untuk mampu mengendalikan diri sehingga tidak berlebihan namun sesuai takaran, sehingga bisa memperlihatkan dampak positif pada dirinya dan pada lingkungannya. Lao Tse mengatakan, ketenangan merupakan sumber dari kekuatan. Orang yang memiliki kekuatan besar jika dia mampu duduk dan berpikir tenang untuk menghadapi semua masalahnya. Ketenangan yang dimilikinya akan membuatnya mampu menyelesaikan setiap masalah dengan tepat. Berbeda dengan orang yang panik dan tergesa-gesa, dia akan mudah bingung dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kalaupun dia mengambil keputusan, keputusannya belum tentu tepat karena tidak dipikirkan secara matang, karena kurang tenang. Hidup ini indah, sehingga kita perlu menikmatinya. Kita harus mampu bersikap tenang. Ketenangan diri juga akan menghindarkan diri kita dari masalah karena kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan sikap dan ucapan. Abu Ahmad Al-Ghazali mengatakan, hadapi kawan dan musuhmu dengan wajah yang menunjukkan kegembiraan, kerelaan, penuh kesopanan, dan ketenangan. Jangan menampakkan sikap angkuh dan sombong. Ketika mampu bersikap tenang, kamu akan mampu mendengarkan suara hati dan merasakan karunia dan kebesaran Tuhan untuk selalu mengingatnya dan bertakwa kepadanya. Pikiran tenang akan dapat membuatmu mengendalikan tubuh dengan baik. Sejenaklah berhenti apabila Anda capek dari segala macam rutinitas. Berikan dirimu waktu untuk menenangkan diri. Berperilakulah baik dan menjadi diri sendiri merupakan cara sukses untuk mendapatkan ketenangan hidup. Ketenangan akan kita peroleh ketika kita mampu membebaskan diri kita dari segala macam kekhawatiran yang berlebihan. Jadilah seperti gunung es dalam lautan yang terlihat hanya pucuk kecilnya saja, sedangkan di bawah, di dalam lautan tersimpan erat bagian raksasanya. Jadilah seperti lautan dalam, hening, tenang, mengagumkan, tanpa perlu menjelaskan betapa hebat dirinya. Tenanglah seperti karang, sebab persoalan yang kita hadapi bagaikan gelombang. Karena ketenangan akan lahir kekuatan.